Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'amil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Para pemirsa, baik yang di studio maupun yang di rumah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan kenikmatan kepada kita semuanya, dan yang paling penting adalah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu dan bisa menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa nikmat waktu, nikmat kesehatan, atau nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas dalam satu topik, yakni dosa dalam konteks moral dan agama. Di dunia ini Allah memberikan atau menciptakan sesuatu selalu berpasangan. Ada dosa, ada juga pahala. Ada laki, ada perempuan, ada benar, ada salah, ada atas, ada bawah, dan begitu seterusnya. Kemudian apa perbedaan dosa dan pahala itu? Dosa itu adalah didapat dari seorang yang melanggar dari sebuah perintah, sementara kebalikannya pahala itu adalah apa yang ia dapatkan dari apa yang ia laksanakan dari satu perintah, atau dari apa yang ia tinggalkan ketika hal itu menjadi sebuah larangan. Apa dampak bagi orang yang memiliki dosa dan juga memiliki pahala berkaitan dengan moral dan agama? Moral inilah yang akan menjadikan seseorang itu dianggap sebagai manusia. Ketika manusia itu sudah kehilangan moralnya, maka dia tidak lagi bisa disebut sebagai manusia. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang sudah tidak memiliki moral lagi, maka itu disebut sebagai kalbahaim, seperti binatang. Qad adzalu, akan lebih hina dari binatang. Ini ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki moral. Makanya Rasulullah itu ketika dia pertama kali, tujuan utama yang disampaikan oleh Rasulullah untuk diutus kepada kita itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan inilah moral yang menjadi dasar seseorang itu terus bisa menjadi eksistensinya menjadi manusia, makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan setan atau iblis, bahkan dibandingkan dengan malaikat ketika dia memiliki moral yang tinggi. Yang kedua, agama itu apa? Agama itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu disebut dengan itu tidak, agama itu adalah kacau. Jadi orang yang mengikuti agamanya, maka hidupnya nggak akan kacau. Jadi apapun. Ketika kita jadi siswa yang beragama, artinya bukan hanya memiliki agama, tapi menjalankan agamanya, maka hidupnya tidak akan kacau. Pendidikannya nggak akan kacau. Ketika seseorang ini dalam satu rumah tangga jadi suami, istri, ya, maka dia tidak akan mengalami kekacauan dalam rumah tangganya. Ketika apa? Dia sudah bisa menjalankan agamanya. Karena di situ ada aturan-aturan. Bagaimana kewajiban seorang istri, bagaimana kewajiban seorang suami.
Begitu juga dalam lingkup yang lebih besar lagi, ada orang tua, ada anak. Maka tidak ada ceritanya rumah tangga atau keluarga itu menjadi keluarga yang kacau ketika di dalam rumah tersebut orang tuanya, anaknya sama-sama menjalankan agamanya. Karena agamanya yang mengatur. Jadi dia tidak akan mengalami kekacauan. Tidak akan mengalami kekacauan dalam ekonomi ketika seseorang itu cara mendapatkan ekonomi itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Nah, ketika ini moral ini dilanggar, ketika agama ini tidak dijalankan, maka disitulah beban yang dimaksud, dia akan mendapatkan sebuah dosa. Apa akibatnya seseorang itu ketika dia memiliki dosa? Pasti hidupnya nggak akan tenang. Satu mungkin yang bisa saya ibaratkan itu begini. Katakan dosa itu adalah hutang. Kemudian pahala itu adalah tabungan. Bagaimana rasanya seseorang itu ketika dia ini hidup hutangnya banyak? Pasti dia itu tidak akan bahagia. Kemana-mana dia tidak akan bebas. Mau ke barat, ketemu orang yang mengutangi, belum bisa nyaur, masih hanya janji-janji. Ke selatan, ke timur, ke utara, semuanya pernah diutangi, ya. Belum lagi ke hutang ke instansi-instansi. Ada rumah yang ia jaminkan. Kesalahannya apa? Kesalahannya dia nggak mau membayar hutangnya. Maka rumah yang ia tempati pun juga tidak akan merasa tenang, karena bisa saja suatu saat akan diambil alih oleh pihak yang mengutangi tadi. Ini dosa. Dosa kita kepada Allah, atau kalau kepada manusia kita sebut dengan kesalahan. Bagaimana rasanya seseorang itu punya banyak kesalahan? Katakan seorang siswa itu aja dia punya banyak kesalahan kepada teman-temannya yang ada di kelas, punya banyak kesalahan kepada gurunya, punya banyak kesalahan kepada aturan-aturan sekolah. Bagaimana mungkin siswa tersebut bisa nyaman dalam studinya, dalam pelajaran yang ia hadapi? Dia tidak akan nyaman. Ini adalah efek orang-orang yang berdosa. Beda dengan orang-orang yang mempunyai pahala. Sehingga seseorang itu semakin pahalanya banyak, kebaikan pahala itu diambil dari sebuah kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada temannya, kebaikan kepada tetangganya. Itu nanti yang akan mendapatkan aliran disebut dengan pahala. Kebaikan kepada Allah, dia jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Maka itulah yang akan menghasilkan sebuah pahala. Ketika pahala-pahala ini semakin banyak, maka orang itu akan semakin bahagia. Jadi semakin kebaikan itu ia lakukan sebanyak mungkin, maka orang itu semakin bahagia. Maka cara yang paling sederhana dan paling jitu ketika seseorang itu adalah kepingin bahagia dalam hidupnya, bagaimana? Dia harus bisa mengkalkulasi, dia harus bisa menghitung atau mengumpulkan bahwa pahalanya harus lebih besar daripada dosanya. Sehingga kalau kita analogikan seperti yang pertama tadi, ketika seseorang ini punya hutang 1 juta, tapi dia punya tabungan 100 juta, hidupnya masih nyaman saja. Oh, Bapak punya hutang 1 juta? Nggak masalah, saya punya tabungan 100 juta. Bagaimana kalau 50-50? Oh, Bapak punya hutang 10 juta, tapi punya tabungan 10 juta. Gimana? Apa enaknya? Uang itu kalau diberikan kepada yang menghutangnya habis juga, dia nggak dapat apa-apa. Apalagi ketika hutangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan tabungannya. Maka inilah gambaran orang yang punya hutang lebih besar, banyak hutangnya, punya hutang 100 juta, punya tabungan cuma 1 juta, hidupnya pasti nggak nyaman. Maka ketika seseorang itu dosanya lebih banyak daripada pahala yang ia lakukan, pasti dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Kita tutup dengan kesimpulan dari firman Allah, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Ketika seseorang itu timbangan atau hitungan
ibadah itu kan pahalanya itu lebih berat, artinya lebih banyak daripada dosanya. Apa yang dia dapatkan? Fahuwa fi aisatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, senang. Di sekolah dia ini punya banyak kebaikan-kebaikan kepada temannya. Maka ketika dia masuk sekolah itu menyenangkan. Karena apa? Banyak teman-teman yang baik kepadanya. Ya. Dia baik kepada gurunya, dia baik kepada masyarakatnya, kepada orang tuanya dan seterusnya. Maka disitulah seseorang itu akan mengalami atau mendapatkan kebahagiaan dimanapun dia berada. Dan juga sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ketika dosanya ini lebih banyak daripada apa pahalanya, dia pasti akan mengalami kehidupan yang gak menyenangkan, digambarkan dengan mendapatkan neraka hawiyah. Hawiyah itu disebutkan wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, atau di dunia itu adalah kehidupan yang gak menyenangkan. Ya. Itu dari orang yang antara orang yang punya dosa dan orang yang punya pahala. Dosa inilah yang akan menjadikan seseorang moralnya menjadi turun dan agamanya otomatis tidak ia jalankan. Semakin dia tidak menjalankan aturan-aturan agamanya, maka dosanya juga akan semakin berkembang. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan. Saya Ustaz. Iya. Apa sih definisi dosa dalam agama Islam? Dosa itu seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Dosa itu sama dengan sebuah akibat dari aturan-aturan yang ada dalam agama. Ketika agama ini memerintahkan untuk sholat, kemudian dia tidak menjalankan sholat, maka terbebanilah dia itu akan mendapatkan dosa. Sesuatu makhluk yang gak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Ya, coba, apa bentuk dosa itu? Apa warnanya dari dosa itu? Gak ada. Tapi itu bisa kita rasakan. Sama seperti sebuah cinta. Ketika seseorang, apa warna cinta? Apa lambang cinta? Itu hanya buatan-buatan manusia saja, ya. Tapi bisa kita rasakan bagaimana rasanya seseorang yang putus dari cintanya, dikecewakan, disakiti dengan cintanya yang sudah diberikan dengan tulus. Sama seperti dosa seperti itu, ya. Di pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, dan itulah berakibat dengan dosa. Dan apa dampaknya dosa itu? Akan menjadikan seseorang hidupnya semakin tidak tenang, semakin kacau. Karena balik lagi tadi, agama itu tidak, agama itu kacau. Orang yang menjalankan agama, hidupnya tidak akan kacau. Semakin dia tidak menjalankan agamanya, maka dia itu akan semakin kacau dalam hidupannya. Itu jawabannya. Ya, mungkin ada yang lain? Saya juga Ya. mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana pengaruh dosa dalam perubahan evolusi di masyarakat? Dosa ini, ya, balik lagi orang yang terbebani dengan dosa, satu, jelas kehidupannya tidak akan bahagia, kehidupannya tidak akan enak bagi orang-orang yang tidak melakukan banyak dosa. Dosa itu kan kalau ya sama dengan kesalahan itu aja ya. Kita contohkan, kita ini punya banyak kesalahan di kampung itu, maka kita jalan aja, kita punya banyak kesalahan kepada tetangga-tetangga kita, maka hidup kita itu bagaimana mungkin bisa nyaman di kampung itu? Pada Allah juga sama. Sekarang perkembangan dosa-dosa itu sendiri sehingga menjadi sebuah yang dulu dianggap ini tabu, sekarang sudah nggak tabu lagi. Ya, saking hebatnya siapa si penggoda itu tadi. Contoh dulu ya, zaman saya ketika kita ini masih sekolah, itu ketika ujian itu saya SD itu sudah ada. Anak ujian itu kalau dulu ada EPTA, dan seterusnya, itu oleh gurunya itu dikasih apa? Dikasih satu bangku itu satu laki, satu perempuan. Oh, itu bisa begini, ya, saking takutnya apalagi dijodohkan itu aja, wis sudah itu hal-hal yang tabu sekali. Nah, sekarang itu apa? Seakan-akan laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya, sehingga apa? Salah satu tanda kiamat itu sudah dekat, itu disebutkan bahwa ketika seseorang itu melakukan satu maksiat, melakukan satu dosa,
itu menjadi hal yang bukan memalukan lagi. Kalau dulu orang itu mau minum minuman keras, mau berdosa, itu pergi ke hutan, jangan sampai ada orang yang tahu. Sekarang malah di perempatan jalan. Dulu kalau ada orang nggak puasa itu sembunyi, jangan sampai makhluk yang bernama manusia selain dia dengan Allah itu yang tahu. Dia nggak mau diketahui siapapun. Sekarang apa? Kalau dulu laki-laki dan perempuan itu berpacaran itu jauh, jangan sampai ada yang tahu. Ya, kalau mau nyampe ke rumahnya diturunkan mungkin 100 meter dari depan rumahnya, karena jangan sampai ada yang mereka tahu. Sekarang mereka bisa berboncengan di depan orang tuanya, dan orang tuanya menganggap itu hal yang biasa. Inilah dosa-dosa yang dulu itu sangat kita anggap bahwa itu memang, dan selamanya dosa itu ya dosa itu. Cuman perkembangannya menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang biasa. Ya, inilah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita petunjuk atau kebenaran. Maka ada satu doa yang harus kita lakukan, ya Allah, berikan, tunjukkan kami bahwa yang benar itu yang benar, dan berikan kemampuan kami untuk bisa melakukannya, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa menghindarinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.